Sandi atau Fadli Nahkoda KKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dengan Tumpal Daniel Putra Siliwangi. Kali ini kita ingin bincangkan soal menunggu nahkoda baru di Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Tragedi OTT, operasi tangkap tangan terhadap Edi Prabowo, Menteri KKP oleh KPK. Kasusnya sendiri sudah ditangani oleh KPK dan Pak Edi Prabowo sendiri sudah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri KKP, dan bahkan dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum di Gerindra. Kini muncul ke permukaan nama-nama calon pengganti menteri tersebut, yaitu ada dua nama yang paling menarik perhatian publik, yaitu munculnya nama Sandiaga Uno dan Fadli John. Keduanya kita ketahui adalah pimpinan teras di Partai Gerindra, dan sesungguhnya memang KKP dan Menteri Pertahanan adalah dua portofolio yang dalam bangunan koalisi pemerintahan Jokowi miliknya Gerindra. Meskipun demikian, kita tahu sesungguhnya ya semuanya tergantung presiden, karena dialah yang memiliki hak prerogatif. Namun secara etika politik, bangunan koalisi itu bila ingin dipertahankan, tentu saja kursi di KKP akan kembali kepada Partai Gerindra. Meskipun banyak sekali partai-partai lain juga mengincar, bahkan DPD sendiri sudah mengusulkan satu nama, yaitu Nono Sampono. Dan di ruang publik juga sudah ramai dibincangkan nama lainnya yang sangat populer tentu saja, dan selain juga menteri lama sebelum Edi Prabowo, juga saat Edi Prabowo memimpin KKP, pemberitaan nama ini terus saja membayangi dari kebijakan-kebijakan yang ada di KKP tersebut. Nama tersebut tidak lain adalah Susi Pujastuti. Jadi muncul 4 nama. 4 nama ini tentu saja masing-masing selera publik, tentu saja saling dukung-mendukung. Namun demikian, kembali kepada bangunan koalisi, maka banyak orang mengatakan kemungkinan tetap akan diperoleh oleh Gerindra, kadernya Pak Menhan Prabowo Subianto. Apakah Fadli John atau Sandiaga Uno? Menariknya dua nama ini, tentu saja kalau kita bincangkan pertama adalah Fadli John. Fadli John ini adalah seorang tokoh teras di Partai Gerindra dan orang dekat dari Bapak Prabowo Subianto, kadernya sudah sejak mahasiswa hingga hari ini, dan kemudian adalah seorang politisi yang vokal terhadap pemerintahan. Hingga hari ini, meskipun Gerindra sudah berada di dalam pemerintahan, Fadli John senantiasa selalu beroposisi terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini. Maka ketika nama Fadli John untuk menggantikan Edi Prabowo di KKP, tentu saja persoalannya adalah seberapa maukah Pak Jokowi menerimanya, atau juga kembali kepada Fadli John itu sendiri, apakah dia bersedia untuk duduk di dalam pemerintahan
Nah, dua hal ini tentu saja masih wait and see. Kemungkinannya ya 50-50. Meskipun orang mengatakan bisa jadi sangat tidak etis bila karakter Fadly John yang oposan terus berada di dalam pemerintahan. Namun demikian tentu saja nanti situasinya akan berubah bila mana tentu saja dengan pendekatan yang dilakukan oleh Ketua Umum dan sekaligus Ketua Dewan Pembina Bapak Prabowo Subianto. Lalu yang kedua, nama yang cukup menarik dan menjanjikan publik tentu saja bukan hanya di kalangan Gerindra, tetapi di kalangan publik secara keseluruhan. Kemungkinan nama ini yang paling bisa diterima baik oleh kalangan pemerintah maupun masyarakat secara umum ataupun dari internal Partai Gerindra itu sendiri, yaitu Sandiaga Uno. Cuma yang jadi persoalannya adalah Sandiaga Uno sebagai seorang wakil ketua umum di Gerindra dari Dewan Pembina, tapi dia juga adalah mantan calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto, yang sesungguhnya di awal-awal kencang sekali bahwasanya Pak Jokowi itu menginginkan Pak Sandiaga Uno duduk di dalam kabinetnya sejak awal. Tapi beliau sendiri, Pak Sandiaga Uno sendiri yang tidak bersedia untuk berada di dalam kabinet. Jadi kalau sekarang setelah tertimpa musibah di KKP dan kemudian melirik Sandiaga Uno untuk bisa masuk menggantikannya, ini tentu saja sangat berpulang kepada kemauan dari Pak Sandiaga Uno itu untuk menerima jabatan tersebut. Memang kalau dia yang memimpin tentu saja harapan publik mungkin bisa terpenuhi. Dan kemudian juga selama ini terlihat kepemimpinan Pak Edi Prabowo di KKP selalu dibayang-bayangi oleh kebijakan menteri yang lama yang sesungguhnya bertolak belakang dengan kebijakan Menteri Edi Prabowo, yaitu kedekatan Pak Sandiaga Uno dengan Susi Pujiastuti. Artinya kalau Sandiaga Uno yang memimpin KKP, maka pemerintahan Pak Jokowi juga welcome, publik juga welcome, Gerindra pun tidak bermasalah, dan kedekatannya dengan Susi Pujiastuti pun bisa merekatkan hal-hal yang sesungguhnya mungkin sulit dilakukan pada era Pak Edi Prabowo tersebut. Sahabat, tentu saja kita menunggu siapa kira-kira yang akan dipilih oleh Pak Jokowi untuk menggantikan secara permanen kedudukan Pak Luhut Binsar Panjaitan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Interim KKP. Kita berharap ada nakhoda baru yang secepatnya definitif agar persoalan di KKP yang sangat banyak ini, yang sangat menarik perhatian bukan hanya stakeholder di kalangan kelautan dan perikanan, tetapi juga masyarakat pada umumnya, memperhatikan dengan betul-betul seksama, karena ini menyangkut nasib banyak orang lain, khususnya para nelayan kita. Demikian
Kita tunggu siapa yang akan menjadi nahkoda baru di KKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.